Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Yanuar Abdillah dari kelas B jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora akan menjelaskan fungsi dan peran agama dalam masyarakat. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta keperibadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Pada zaman sejarah, adat menjadi alat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama. Banyak agama yang mungkin telah mengorganisir perilaku kependetaan, mendefinisikan tentang apa yang merupakan kepatuhan atau keanggotaan, tempat-tempat suci, dan kitab suci. Praktik agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan, atau pemujaan terhadap Tuhan, dewi atau dewa, pengorbanan, festival, pesta, trans, inisiasi, cara penguburan, pernikahan, meditasi, doa, musik, seni, tari, atau aspek lain dari kebudayaan manusia. Agama juga mungkin mengandung mitologi. Kata agama kadang-kadang digunakan bergantian dengan iman, sistem kepercayaan, atau kadang-kadang mengatur tugas. Namun, menurut ahli sosiologi Emile Durkheim, agama berbeda dari keyakinan pribadi karena merupakan sesuatu yang nyata sosial. Emile Durkheim juga mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Sebuah jejak pendapat global 2012 melaporkan bahwa 59% dari populasi dunia mengidentifikasi diri sebagai beragama dan 36% tidak beragama, termasuk 13% yang ateis. Dengan penurunan 9% pada keyakinan agama dari tahun 2005, rata-rata perempuan lebih religius daripada laki-laki. Beberapa orang mengikuti beberapa agama atau beberapa prinsip-prinsip agama pada saat yang sama. Terlepas dari apakah atau tidak prinsip-prinsip agama, mereka mengikuti cara tradisional yang memungkinkan untuk terjadi unsur sinkretisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah pengatur atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keyakinan, serta pengabdian kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama, yang berarti cara hidup. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin, religio, dan berakar pada kata keria religare, yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Menurut filolog Max Muller, akar tata bahasa Inggris, religion, yang dalam bahasa Latin religio, awalnya digunakan untuk yang berarti hanya takut akan Tuhan atau dewa-dewa, merenungkan hati-hati tentang hal-hal ilahi kesalehan. Dalam hal fungsi, masyarakat dan agama itu berperan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat, yang tidak dapat dipecahkan secara empiris karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, diharapkan agama menjalankan fungsinya sehingga masyarakat merasa sejahtera, aman, stabil, dan sebagainya. Agama dalam masyarakat bisa difungsikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi edukatif. Agama memberikan bimbingan dan pengajaran dengan perantara petugas-petugasnya atau fungsionaris seperti syaman, dukun, nabi, kiai, pendeta, imam, guru agama, dan lainnya, baik dalam upacara atau perayaan keagamaan, khutbah, dan renungan pendalaman rohani. Yang kedua, sebagai fungsi penyelamat, bahwa setiap manusia menginginkan keselamatan baik dalam hidup
sekarang ini maupun sesudah mati. Jaminan keselamatan ini hanya bisa mereka temukan dalam agama. Agama membantu manusia untuk mengenal sesuatu yang sakral dan makhluk tertinggi atau Tuhan dan berkomunikasi dengannya. Sehingga dalam hubungan ini manusia percaya dapat memperoleh apa yang ia inginkan. Agama sanggup mendamaikan kembali manusia yang salah dengan Tuhan dengan jalan pengampunan dan penyucian batin. Yang ketiga, fungsi pengawasan sosial atau social control. Fungsi agama sebagai kontrol sosial yaitu agama meneguhkan kaidah-kaidah susila dari adat yang dipandang baik bagi kehidupan moral warga masyarakat. Agama mengamankan dan melestarikan kaidah-kaidah moral yang dianggap baik dari serbuan destruktif agama baru dan dari sistem hukum negara modern. Fungsi yang keempat sebagai fungsi memupuk persaudaraan. Kesatuan persaudaraan berdasarkan kesatuan sosiologis ialah kesatuan manusia-manusia yang didirikan atas unsur kesamaan. Kesatuan persaudaraan berdasarkan ideologi yang sama seperti liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Kesatuan persaudaraan berdasarkan sistem politik yang sama. Bangsa-bangsa bergabung dalam sistem kenegaraan besar, seperti NATO, ASEAN, dan lain-lain. Kesatuan persaudaraan atas dasar seiman merupakan kesatuan tertinggi karena dalam persatuan ini manusia bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja, melainkan seluruh pribadinya dilibatkan dalam satu intimitas yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi yang dipercayai bersama. Fungsi yang kelima sebagai transformatif. Fungsi transformatif di sini diartikan dengan mengubah bentuk kehidupan baru atau mengganti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat. Sedangkan menurut Thomas F. Odea menuliskan 6 fungsi agama dalam masyarakat yaitu 1. Sebagai pendukung, pelipur lara, dan rekonsiliasi. 2. Sarana hubungan transendental melalui pemujaan dan upacara adat. 3. Penguat norma-norma dan nilai-nilai yang sudah ada. 4. Pengoreksi fungsi yang sudah ada. 5. Pemberi identitas diri. 6. Pendewasaan agama. Sedangkan menurut Hendro Puspito, fungsi agama dalam masyarakat itu adalah edukatif, penyelamat, pengawasan sosial, memupuk persaudaraan, dan transformatif. Ada 6 agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk Konghucu melaksanakan agamanya secara terbuka. Namun, melalui Kepres nomor 6 tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan tersebut. Ada juga penganut agama Yahudi, Saintologi, Raelianisme, dan lain-lainnya, meskipun jumlahnya termasuk sedikit. Menurut penetapan Presiden Penpres nomor 1 PNPS tahun 1965 Junto, Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian, bukan berarti agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan pemerintah berkewajiban mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut. Tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia. Kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya SK atau Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1974.
tentang pengisian kolom agama pada KTP yang hanya menyatakan kelima agama tersebut. SK tersebut kemudian dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Selain itu, pada masa pemerintahan Orde Baru juga dikenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ditujukan kepada sebagian orang yang percaya akan keberadaan Tuhan, tetapi bukan pemeluk salah satu dari agama mayoritas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.